Maaf ya aku berisik. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak yang udah hadir on time. Sambil nunggu teman-teman yang nanti mungkin akan join juga, aku izin share screen ya. Jadi malam ini kita mau lanjut dari diskusi sebentar. Aku tampilkan dulu. Kita mau lanjut nih diskusi yang kemarin. Gimana sih nih ya caranya kita berprogres ya, bersemangat bukan hanya mungkin di dunia kerja namun juga secara personal dan juga masa depan gitu ya. Masa depan itu kita terus bertumbuh. Sebenarnya seperti juga materi yang kemarin kakak-kakak udah dengar gitu ya. Prinsipnya rumusnya itu namanya DDG ya. Jadi DDG, Discover, Design, baru kita harapkan hasil, baru kita harapkan kesuksesan, kepuasan, bagaimana kita menarik potensi dan rezeki di masa depan dengan semakin ahli, semakin mudah berbagi, semakin menarik rezeki gitu ya. Jadi bukan semakin lama dikerjakan semakin lelah, semakin tua semakin tidak berenergi atau bahkan semakin insecure ya. Jadi masih dengan tema yang sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau bertumbuh di tahun 2026, let go ya. Kita mau ikhlaskan, lepaskan, kita nggak mau kasih energi fokus di insecurity sama anxiety-nya, tapi kita mau merangkai masa depan yang diridhoi Allah ya, pencipta kita. Karena nanti ada teman-teman yang kebetulan dari apa namanya keyakinan lain juga ya. Nah, bagaimana sih caranya kita tuh hidup penuh makna ya, yang punya dorongan dari dalam dan punya kejelasan akan harapan yang kita sebut impian ya, the dream, menjadi pribadi yang magnetik, yang menarik potensi dan rezeki. Karena apa? Karena kita jadi pribadi yang hebat memberi manfaat. Jadi pribadi yang em, spesialis ya. Kalau bahasa nanti kita akan bahas spesialis menservis siapa ya, siapa sih target marketnya gitu ya. Apakah kita menservis orang yang mau belajar bahasa Inggris, mau ke luar negeri, apakah kita mau menservis orang-orang yang eh, belum dekat sama Allah tapi kita mengingatkan tentang rasa syukur. Aduh, pokoknya manis sekali ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini problem. Jadi aku akan sampaikan kurang lebih materi, semoga nggak lama, dalam 10-15 menit. Nanti kita tanya jawab, terus kita bisa lanjut di WhatsApp. Nah, em, ini problem yang dihadapin semua orang yang tidak membangun kesadaran. Nah, tapi membangun kesadaran pun tanpa apa ya, tanpa kita planning gitu ya, step by step eh, menetapkan tujuan yang bukan realistis ya, tapi setidaknya itu pertama kuncinya diridhoi Allah dan itu sesuai sama potensi kita. Nah, ini ada caranya nanti. Tapi kalau orang di luar sana yang menjalani kehidupan, oh hidup itu sekolah, kerja, pensiun, udah. Nah, itu nanti akan mudah terganggu oleh perbedaan, perubahan ya, PHK dan sebagainya gitu ya. Perubahan kurang lebih seperti itu ya, perubahan dunia, perubahan kepemimpinan dan sebagainya itu akan mudah sekali. Nah, kita pengen menjalankan hidup dengan power di mana kita kita tuh pengen jadi ahli di mana sih dengan kekuatan, potensi, minat bakat kita sehingga kita gabung di institusi A, bekerja di institusi A, bekerja sendiri, atau kita bahkan berpindah rumah, lokasi, domisili, itu kita tetap bisa menarik orang-orang yang bisa kita bantu. Karena kita bisa tertarget ngomongin tentang problem apa sih yang kita solusikan. Oh, kita tuh party planner, kita tuh bisa bikin pengajian, oh kita tuh si public speaker. Apa nih? Kita mau dikenal sebagai apa, mensolusikan permasalahan apa sehingga bisa menghadirkan produk dan jasa yang dinanti-nanti sama audiens kita. Nah, ini cocok banget sama eranya digital nih. Kemarin kita udah ngobrol ya. Problemnya adalah orang-orang yang tidak bersiap itu tidak membangun kesadaran diri, tidak merencanakan hidupnya, tidak menetapkan tujuan dan berprogres, gagal pensiun nih teman-teman ya. Gagal pensiun karena tidak menyiapkan masa depannya,
kemudian lelah ya. Apakah ini kita atau mungkin ini kita dulu atau sekarang kita juga perlu dimantapkan lagi nih fokus dan directionnya. Nah, kita mau matematika hitung-hitungan sedikit nih ya. Berapa sih emang ya kalau kita bicara kecukupan dana pensiun ya. Kita semua akan menua ya kalau kita bicara waspada atau apa namanya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara gitu ya. Akan ada masa tua nih ya. Maka masa tua itu tuh kita mau hidup bagaimana? Siapa sih orang tua senior yang kita tahu yang kualitas hidupnya tuh kita suka gitu ya. Nah, aku udah pernah cerita sedikit tentang background keluargaku yang broken home ya, dengan ibu dan keluarga yang disfungsi sehingga aku dibiayai tetangga dan keluarga dan tetangga gitu ya, hampir tidak bisa kuliah sampai datang kesempatan tiba-tiba dan bisa keterima hingga bekerja di perusahaan multinasional Amerika dan sebagainya. Nah, tapi pasti teman-teman juga punya tantangan yang sama karena nggak ada dari manusia manapun yang kebal akan cobaan gitu ya. Nah, tapi katakan ya alhamdulillah sekarang kita sudah bekerja, penghasilannya cukup, bisa nabung, terus kenapa? Terus gimana? Terus selanjutnya apa? Berprogresnya kemana? Nah, contoh misalnya kita mau hitung nih ya, dana pensiun itu yang kita perlu kumpulin, kurang lebih cara hitungnya adalah pengeluaran tahunan dikali 25. Contoh, misalnya seseorang dengan pengeluaran 5 juta sebulan. 5 juta, 4 juta aja deh ya, biar gampang. 4 juta dikali 25, itu kan berarti 100 ya. Kalau diinvestasikan di deposito ya, perlu berapa sih depositonya sehingga setiap bulan tuh kita bisa dapat imbal hasil dari pengelolaan bank syariah atau mungkin bunga kalau bank konvensionalnya itu bisa apa namanya bisa menghidupi kehidupan kita di hari tua tanpa kita perlu aktif kerja. Nah, simulasinya kurang lebih nih ini yang 5 juta ya. Kurang lebih sekian lah ya. Makanya secara rata-rata tuh kita butuh 1 sampai 2 miliar untuk masa tua kita. Ini kita nggak bicara ada keluarga yang mungkin punya anak punya kebutuhan khusus dan sebagainya atau bahkan tanpa persiapan sehingga biayanya lebih besar dan sebagainya. Tapi setiap orang ketika kita berpikir penghasilan kita itu bukan hanya untuk hari ini, untuk hari esok juga, ini loh, ini ya, ini porsi tabungan dan investasi itu tidak sedikit gitu ya Kak. Nah, aku next, ini cuma buat gambaran aja, artinya kita suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, ini menjadi PR kita sebenarnya. Cuman ibarat menjalankan perjalanan, perjalanan kehidupan itu bisa dibilang nanjak. Saat kita masih berenergi, masih muda, masih keren, cerdas, kreatif, ini yang harusnya masa-masanya kita bersiap, menabung, merencanakan, dan membangun semangat. Karena kalau sudah semakin lanjut, tentu beda energinya, beda kreativitasnya, beda kesempatannya, sehingga tanjakannya, goalsnya akan lebih berat dan sebagainya ya. Kita nggak bisa pastikan hari esok gitu ya. Nah ini next ya. Teman-teman aku mau tanya gitu ya. Bedanya apa sih ya manusia purba sama manusia modern ya? Aku mau konfirmasi, setuju nggak kalau teman-teman kalau aku bilang ya manusia purba itu yang ada di pikirannya bagaimana hidup hari ini gitu ya. Mereka bicara survival. Sementara manusia modern itu dengan berbagai kemudahan dan kecerdasan gitu ya, bisa mencipta alat, bisa berkreasi, bisa berencana. Itu sebenarnya kita itu selalu ya generasi baru itu selalu generasi perbaikan secara genetik, secara kemampuan, secara fasilitas, artinya kita itu sudah tidak boleh lagi hanya bicara hari ini makan apa gitu ya, hari ini kerjakan apa. Jadi sudah lebih dari present ya, sudah harus present, punya kesadaran, tapi juga berencana, berdampak dan sebagainya. Itu fasenya thrive ya, makmur gitu ya, merencanakan. Nah, ini sedikit merimain teman-teman ya, kalau kita mau mengubah keadaan kita, Allah bilang hanya kita gitu ya, Allah tidak akan mengubah satu hamba gitu ya, makhluk gitu ya, kaum kecuali dirinya yang mengubah gitu ya. Nah, mengubahnya tuh di mana? Mengubahnya itu dari pikiran keyakinan kita ya.
Kebetulan aku lagi nemenin anakku mau lomba ke Filipina bulan ini, dia biasanya sangat unggul, tiba-tiba ngeblok, itu kita nggak bisa paksa, kita hanya bisa peluk dan kita ingatkan ini. Bagaimana pikiran itu kita ikhlaskan, kita rilis, kita align lagi sama pencipta kita, feelingnya juga dinetral, dipositifkan, sehingga behavior tindakannya itu tidak terganggu oleh pikiran, perasaan yang negatif. Karena bangun kesadaran, aku sudah latihan ratusan kali. Dan kita yang bisa perintahkan diri kita, aku sudah siap. Kalau ada nervous, ada apa, ini biasa. Ini adalah reaksi excitement, bukan reaksi ketakutan. Kita yang bisa ngademin lagi nih badan kita gitu Kak. Nah, jadi ternyata Kak, kita nih ada di mana nih? Ya, ternyata kalau kita bicara, oh enak ya orang itu tuanya begitu, oh enak ya kok mereka bisa jalan-jalan, kok bisa punya kualitas hidup ini itu dan sebagainya, kok mereka bisa punya ketenangan dan sebagainya. Itu adalah sinyal bagus Kak. Sinyal bagus artinya kita ada trigger untuk berubah. Tapi tentunya untuk berubah itu ada hal yang kita mesti kerjakan ya. Nah kalau bicara uang Kak, itu ada 4 kuadran nih. Kalau di orang ekonomi, orang-orang apa namanya keuangan itu bilangnya ada 4 ya. Yang pertama adalah orang-orang yang berdaya itu. Yang pertama kita bekerja. Kita bekerja punya disiplin. Kekuatannya ada di disiplin sehingga apa namanya dapat kompensasi gitu ya kak ya. Nah kuadran kedua itu orang-orang ahli ya. Jadi kalau misalnya aku bicara pengen nggak sih Kak kita kayak dokter ya? Dokter itu di dalam negeri maupun di luar itu penghasilan tahunannya katakan 2 miliar lebih per tahun. Berarti seperti direktur ya 100-200 jutaan per bulan penghasilannya gitu ya. Nah, tapi ini kita kalau bicara journey atau perjalanan karir seorang dokter katakan dokter koas atau dokter baru yang kerja di rumah sakit itu kita sebut dengan karyawan ya. Ya penghasilannya katakan bagus, jabatannya bagus, tapi ya udah dokter gitu ya. Memang aku punya sih pelanggan-pelanggan yang beli logam mulia di saya, aku ya, atau orang tuanya temanku ada yang hanya dokter umum tapi di daerah terpencil atau di daerah itu juga nggak perlu spesialis tapi bisa menservis masyarakat dengan kondisi penyakit yang sederhana itu juga bisa kaya raya ya, makmur ya. Tapi kembali lagi ya, aku di sini bukan hanya mengingatkan kekayaan tapi juga kesuksesan dan kepuasan. Jadi holistik sebagai pribadi ini kita setiap saat itu rasanya tenang, rasanya tuh lengkap gitu ya kak ya. Nah ini kita bicara dari segi ekonominya dulu ya, kehidupannya ya. Nah, jadi employee ini contohnya kayak dokter baru itu ya kak ya. Jadi dia karyawan di rumah sakit. Nah, nomor dua, self-employed ini contohnya yang spesialis. Jadi dokter spesialis ya. Tentu ya kita sebagai pasien aja ya. Dokter umum bayarnya katakan 60.000, 70.000, dokter spesialis sekian ratus ribu ya. Artinya isi kantongnya lebih banyak dan dia itu kekuatannya bukan hanya disiplin, tapi selain disiplin dia punya skill yang spesialis. Nah, mungkin kakak-kakak juga sudah ada nih di level ini nih ya, di level manajerial, di level pemimpin ya, pengajar yang pemimpin ya. Ini terjadi di semua profesi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemilik bisnis nih Kak. Jadi ini adalah dokter yang punya banyak klinik, minimal punya 2 klinik gitu Kak. Jadi ini Kak, naik kelasnya kita tuh ke situ gitu Kak. Kita punya disiplin, sudah belum? Kemudian alhamdulillah ya kita sudah punya pekerjaan. Kita sudah punya skill spesialis apa nih ya? Spesialis di decluttering, spesialis di project management, spesialis di pembuatan kurikulum, spesialis di mungkin di apa namanya komunikasi, public speaking, di video fotografi ya dan sebagainya gitu. Nah, ini business owner ini kekuatannya adalah di sistem bisnis. Artinya dia tidak mengerjakan sendiri, tapi dia bekerja sama dengan 2 sampai 3 orang minimal ya, yang nyari jobnya, yang menjalankan bisnisnya sama apa namanya yang bisa melihat peluangnya gitulah kurang lebih ya ini kalau didalamin. Nah, barulah yang keempat ini menjadi investor. Nah, kita naik kelasnya begini nih Kak. Kalau dari segi isi kantong ya gitu.
Nah, intinya Kak, aku mengkampanyekan hal ini, mengundang teman-teman, karena di luar sana aku bikin kegiatan yang gratis dan berbayar. Mengkampanyekan bahwa ternyata kehidupan setiap orang itu ada yang menjalankan kehidupannya dengan terpaksa, dengan ikut-ikutan aja, ada yang dengan kesadaran dan power. Nah, ternyata kalau dari segi gelombang atau energi, kesadaran dan power itu ada di keberanian atau decision memutuskan kita ingin masa depan seperti apa ke atas ini Kak ya. Jadi ranahnya bersukacita, peacefulness sama enlightenment ya. Keterbukaan pikiran, kesadaran ya. Harapannya di sesi malam ini kita bisa bertukar pikiran dengan solusi actionnya tuh seperti apa. Nah, ini kemarin ya aku udah ini ya What Makes a Good Life ternyata sudah di riset ya di Harvard selama 85 tahun yang ternyata kalau kita mau hidup 100 tahun plus atau hidupnya itu sukses, puas, bahagia itu 2 dari 5 spire ya. Yang 2 yang utama itu sebenarnya kesehatan tubuh, good health sama strong relationship, hubungan baik, pertemanan, keluarga terutama pertemanan dan bagaimana kita ke generasi selanjutnya yang kita ajarkan tentang ilmu dan pengalaman kita gitu ya. Jadi 2 dari 5 si Spire itu kalau ingat. Nanti ini bisa di-scan. Nah, sudahkah nih ya pertanyaan aku ya, jangan-jangan kita menjalankan hidup dengan cara yang kurang tepat gitu ya. Kalau kita pengen jadi ahli otomotif ya, yang diajarkan di dunia itu kan, ya udah kamu belajar teknik ini gitu ya, teknik otomotif, elektro atau apapun gitu ya. Belajar segala hal tapi belum tentu megang mobilnya gitu. Nah, gimana nih kalau kita bangun kesadaran dulu kita nih dari kehidupan kita, kemudian dari minat, bakat, potensi kita tuh apa, bahkan lakukan tes sidik jari, tes pertanyaan. Oh, ternyata aku ini si rajin, aku ini si atletis, aku ini si rapih, aku ini si apa, seperti orang-orang ini ya. Ada yang kakak-kakak kenal nggak nih ya? Ini influencer di era digital di mana mereka menarik audiens follower lebih dari 10.000 orang ya. Kerjaannya hanya mengupload story yang dengan satu benang merah story, tapi setiap hari minimal satu story, sehingga mereka menarik brand endorsement, menarik pertemanan, menarik peluang, undangan, dan sebagainya ya. Ada BUMN karyawan yang suka dance ya, ada IRT yang suka bikin cake ya, ada babeh ojol yang setia sama istrinya ya, yang bergerak aja tuh tremor-tremor Kak ya. Nah, ini ada apa ya ini ya? Mungkin ya dinas-dinas gitulah ya yang berseragam, yang sering kompak lah pokoknya konten-kontennya. Ini bahkan ada pensiunan yang memberi petuah-petuah. Ada juga tuh di Korea tuh The New Grey itu yang orang 60 tahun plus tapi pakaiannya tuh keren-keren ya. Bagaimana di agama banyak ya influencer ya. Bahkan kucing ya Kak ya. Nah, kenapa? Kenapa kita mesti muncul dulu sehingga menarik potensi dan rezeki dan seringkali kita baru mengenal diri setelah kita berbagi. Karena ternyata data ya, lagi-lagi big data-nya mengatakan tahun 2020 nih, pandemian, di saat semua grow online ya, ternyata mereka yang berinteraksi dengan 10.000 followers ya, ini biasanya sudah mengupload sekian konten ya, 100 konten pertama, 1.000 konten pertama. Itu punya income luar biasa. Ya, ini disebutin nilainya tapi luar biasa deh pokoknya. Again, kita sebagai pribadi yang beriman gitu ya, aku pribadi kebetulan memang drivernya dampak ya, bukan uang ya. Hasil tesnya juga berkata demikian. Tapi aku buktikan alhamdulillah teman-teman juga kemarin aku kasih ya kesombonganku ya menceritakan tentang aku bisa jual ini, bisa hasilkan ini dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah self contentment, enlightenment ya, ketenangan, kebahagiaan diri dalam berbagi manfaat, bercerita dan memperluas pertemanan hingga rezeki insya Allah. Gitu Kak. Jadi tadi ya metodenya DDG, discover ya, mesti discover dirinya dulu, baru kita desain kesehariannya mau bagaimana sehingga kita grow spesialis
dan menservis audiens pertemanan seperti apa, kita bawa solusi apa, gitu ya. Aku lanjut dulu sebentar. Kalau misalnya kakak-kakak ada pertanyaan, boleh sambil catat-catat. Ini kemarin aku udah sempat cerita bahwa apapun yang kita harapkan di hidup kita ini, kita pengen lebih teratur, lebih banyak ini, banyak itu, bertumbuh dan sebagainya, itu kita mesti lihat 100%-nya begini. Potensi di diri kita apa, kemudian kita ubah lingkungan kita, Kak. Kita cari komunitasnya, karena nggak mungkin kalau saya seekor ayam, saya berharap mau terbang tinggi, terbang jauh, gitu ya. Mungkin saya bisa jago jadi ayam petelur, ayam pedaging, tapi kalau terbang, ntar dulu, gitu kan ya. Artinya teman-teman mesti menjawab dulu, ada form untuk mengenal diri, teman-teman mesti bisa menarasikan diri teman-teman itu apa. Baru bisa mendesain seperti kompetitor atau contoh influencer yang sudah sukses seperti apa sih, sehingga bisa punya habit, pilihan, keseharian yang mendukung masa depan terbaik teman-teman. Ya, ini contoh ya, ini salah satu tes sidik jari yang aku bisa bantu. Kalau teman-teman dekat, aku bisa bantu, aku siapkan buat teman-teman gitu ya. Nanti setelah recording kita akan bahas lagi, tapi ini yang generik dulu. Ada 5 tipe orang ya, ada si rajin, ada si pemikir. Nah, aku nih si pemikir nih, yang suka mensolusikan, suka suka jadi teman curhat dan sebagainya. Nah, ada si kreatif yang mencipta ya, biasanya anak-anak teknik, anak-anak art gitu di sini. Kemudian ada si gaul ya yang senang berteman, banyak teman dan menjadi banyak contoh bagi banyak temannya. Dan ada si rapih atau si serba bisa yang teratur, tapi mungkin nggak nggak suka dikasih target atau mendapat tekanan berlebihan ya. Nah, ini beda-beda. Nah, itu kenapa setelah aku discover ternyata aku adalah the the thinkers atau the strategist gitu ya. Ini ada beberapa apa namanya ringkasan kemampuan, skill, pengalaman aku ya kemarin aku udah sampaikan. Nah, dari situ aku kalau misalnya bazar, tugas aku adalah cari peluang. Oh, ada peluang bazar bola nih, tapi nggak boleh bawa kompor, targetnya puluhan ribu orang. Makanan apa ya? Oh, aku kelola modal 5 juta dan bisa hasilkan 13,8 juta di hari itu, alhamdulillah. Bagaimana persiapannya, bagaimana denahnya, itu semua aku yang take care, tapi yang ngerjain tim kerja. Seperti itu. Dan aku, pemikiran-pemikiran aku, alhamdulillah bisa bikin framework, bisa membantu teman-teman klien untuk bisa mensolusikan permasalahan hidupnya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh aja aku udah pernah sampaikan juga. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Nah, teman-teman sampai di mana nih? Sampai di discover atau sedang mendesain atau sudah siap menjadi spesialis yang menservis ya, bertumbuh bersama teman-teman baru dan audiens ya. Aku mau remind lagi ada 3 tahap ya. Kalau bicara discover, teman-teman kita mesti sadar bahwa kehidupan kita itu kita nggak pernah tahu check out date atau ujungnya itu usia berapa. Gimana kalau kita berumur panjang? Kualitas hidup seperti apa yang kita inginkan? Itu kenapa tadi di awal kita hitung-hitungan matematika sedikit. Oh, ternyata dana pensiun orang rata-rata berpenghasilan, berpengeluaran UMR itu perlu kumpulkan 1-2 miliar ya, tidak sedikit ya. Kecuali kita mau bercocok tanam atau bekerja seumur hidup gitu ya. Nah, ini nanti ada di workbooknya bagaimana nih habit dan skills yang mendukung untuk kita menjadi orang yang spesialis menservis. Nah, ini teman-teman yang membedakan, mohon maaf ya, aku kan ex-Miss Queen ya. Ex-Miss Queen itu artinya orang-orang yang bergantung ya. Apakah kita masih bergantung hidup? Kalau bergantung hidup, kita mesti praktek habit 1, 2, 3. Sehingga kita menjadi kelas menengah atau kelas yang independen. Nah, independen tapi tidak cukup. Karena kalau kita mau menjadi pribadi yang kaya, ya, seperti Allah ya, Maha Pencipta, Maha Kaya ya, artinya bukan yang punya segalanya aja, tapi tidak bergantung. Tapi saling, kalau manusia interdependen, saling ketergantungan. Kita punya kontribusi positif ke masyarakat, ke dunia, ke target market, ke sosial, dan di saat yang bersamaan kita juga pilih lingkungan-lingkungan yang memberi manfaat ke kita. Nah, ini ada habitnya juga. Ya, jadi ini adalah metode yang kita pakai untuk berprogres, untuk bertumbuh dari Miss Queen ya sampai menengah hingga uh, uh, mapan mandiri lah ya gitu.
Nah, ini kan kemarin ini yang usia sekolah, teman-teman, ini checkpoint ya, checkpoint ya. Kalau misalnya kita sudah hidup bersyukur ya, kita sudah menerima kondisi kita, bangun kesadaran, pengen ubah nasib, minimal kita perlu bangun identitas ya, paling efektif itu di media sosial, dan kita perlu punya habit yang produktif atau industri ini. Itu yang kita mau kerjakan sama-sama ya, agar hidup kita semua semakin dikerjakan, semakin ahli, semakin spesialis yang menservis. Dan insya Allah menghasilkan lebih banyak ya. Nanti kalau perlu aku challenge, kita bikin challenge gitu ya. Nah, aku pengen ajak teman-teman spesial, mulai tanggal 2 Februari sampai sebenarnya ini 30 days challenge ya. Ini recordingnya nanti buat teman-teman mungkin di jadwal lain juga. Tapi 30 hari ini membangun, mendesain perubahan ya. Perubahan, dan penghasilan gitu ya, kehidupan yang lebih baik. Nah, seperti apa nih ya, latihan punya modal satu jadi dua, bahkan selanjutnya gitu ya, tapi dimulai dengan merapihkan kesadaran dan habit keseharian diri dulu nih, mau difokuskan untuk mencapai apa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, aku mungkin ceritanya ini ya. Nah, ke sini dulu nih. Jadi nanti di keseharian itu kita audit teman-teman ya, mulai dari SPIRE metodenya ini ya. Apa sih keyakinan hidup kita, olahraga kita tuh setiap minggu, setiap hari kalau bisa tuh seperti apa, itu yang kita ceritakan di konten-konten kita dan kita saling memberi semangat. Karena kalau sendirian biasanya ntar dulu gitu ya, tapi kalau kontennya dibikin sederhana, ditentukan formatnya seperti apa, bahkan bisa kita bikin voice recording gitu ya, dan dengan voice recording yang sama tapi dengan gambar yang berbeda-beda, kita pakai editing sederhana aja cuman 15 detik sampai 1 menit, itu juga udah hebat banget. Intinya mau membangun disiplin yang akan memberi influence ya, dampak di media sosial yang nanti akan disebar oleh algoritma sistemnya. Kalau lebih seperti itu ya, sampai nanti kita mengaudit mengaudit diri, tentunya teman-teman juga udah sibuk, dan 30 hari ini sebenarnya bisa dikerjakan habis sholat, atau setidaknya 5 menit habis sholat, atau 30 menit setiap harinya gitu. Nah, waktu Zoom-nya udah mau habis, tapi nggak apa-apa, materinya udah mau selesai. Nah, sekalian aku mau undang ya, ini acara di hari Minggu, aku undang coach ya untuk cerita pengalaman kerja, kuliah dan kerja di Jerman, karena ada perawat, nurse, ada guru, ada adik-adik yang SMP, SMA. Ternyata Jerman membutuhkan tenaga kerja muda ya, dan kita bisa ke sana dengan skill yang kita punya dengan belajar bahasa Jerman. Nah, buat teman-teman yang hadir apa namanya malam ini aku undang gratis ya. Ini sebenarnya kelasnya berbayar. Buat teman-teman aku undang gratis. Nah, gitu teman-teman. Paling apa namanya, aku mau tutup dulu recordingnya. Nanti kita lanjut ngobrol setelah ini. Terima kasih banyak penjelasannya. Sekarang giliran kamu, kenali diri, ciptakan misi, jadi magnet rezeki bareng Coach Lucky. Yuk join 30 Days Self Transformation. Gitu. Aku izin dulu, stop dulu recordingnya.